Halo, selamat malam, sahabat-sahabat tercinta Hope, Love, for Peace. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol santai dan bernas dengan topik kali ini adalah hypnowriting, positive minds, peace. Bagaimana keterkaitan antara tiga hal ini? Segera kita akan undang bukan Mas ya, Kang Asep Herna untuk menjelaskan kepada kita, sharing-sharing ke kita, apa hubungan antara ketiga hal ini. Baiklah, saya akan segera mengundang Kang Asep. Kang Asep Herna ada di Bogor apa di Bandung ya? Ya. Jadi Kang Asep Herna ini adalah seorang ahli hypnowriting ya. Oke. Sebentar Kang Asep. Oke, semoga tidak ada gangguan sinyal. Oke. Yes. Iya. Ya, belum ada. Oh, sudah ada yang masuk. Teman-teman kita ada Yohana, ada Mbok Newage. Oke, tapi saya coba lagi Kang Asep. Kang Asep. Ya. Oke, Kang Asep, mudah-mudahan udah ada. Belum ada, saya intip. Ya, ini beliau sudah ada. Yes. Ya, selamat malam Kang Asep. Halo, selamat malam Mbak Abri. Apa kabar? Damang, Sehat? Damang. Alhamdulillah. Sehat, Mbak Saya. Abri. Eh, Oke, dulu udah lama nggak ketemu ya Kang Asep ya udah, wajahnya penampilan udah mirip Jawara eh, banget deh ya. Ada yang wah, tahun ya? hampir ya, Agustus ya, Mbak Abri. Ya, hampir setahun kita nggak ketemu Hampir ya. setahun. Tapi Ya. yang dikangenin cuma Zack doang ya, yang lain nggak dikangenin. Oke Eh, ya. Nah itu Zack, iya. udah hadir dia. Halo Zack. Zack Adza ya. Ini Oh, teman kita. Oya belum masuk nih Oya ya. Tadi sudah hadir selamat ada Mbok malam. Wage, mungkin temannya Kang Asep ya. Terus ada Ya, ini Yohana. ada Ah, Bunda Dona juga nih ya, barusan. kalau dari saya ada Mbak Yunilia sudah masuk. Oke Kang Asep, malam ini pasti seru nih kita ngobrol-ngobrolnya ya karena Kang Asep ini, apa namanya, memiliki kemampuan, keterampilan, oke, apa katanya jangan ini Mbak, maksudnya apa ini? Oh Oh, yes. jangan iri, Project. iya, irilah ya. Orang yang dikangenin cuma si Zak doang, kita nggak dikangenin ya. Oke, oh ya sebelum mulai saya mau mengucapkan hatur nuhun pisan dulu nih Kang, sama Kang Asep ya. Hatur nuhun Sami. pisan dari segala kesibukannya ya, mengadakan tutorial, apa namanya workshop dan juga apa namanya ya banyak sekali lah ya Kang Asep membuat acara-acara online dan juga Ya. membagi ilmu ya. Tapi masih disempatkan. Jadi seharusnya Sama-sama. acara ini tuh jam 8 malam. Tapi karena Kang Asep sudah ada jadwal rutin, Kang Asep menawarkan bagaimana kalau jam 7. Wah, alhamdulillah ya, ternyata Kang Asep masih mau bersedia gitu ya. Terima kasih Iya, banyak ya iya. Kang ya. Kayak gitu ya Kang. Oke. Sami-sami Mbak Bri, antusias Nah, banget nih saya join di sini. saya juga antusias ya mengundang Kang Asep. Kang Asep tolong diceritakan dong ilmunya Kang Asep ini ya mengenai hypnowriting itu gimana Oke, sih? Seperti apa sih bentuknya gitu? Silakan yap. Mangga.
Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Bri. Selamat malam sama teman-teman semua. Oh, di sini ada barusan join senior saya nih, Om Budiman Hakim. Beliau juga penulis 13 buku. Selamat malam Pak Budiman. Baik Mbak Abri, hypnowriting itu salah satu bagian dari main teknologi. Kebetulan saya selain membidangi komunikasi sadar selama ini, disiplin saya kebetulan profesinya creative director di advertising. Jadi selama ini komunikasi yang track yang disasar itu track kognisi gitu ya. Bagaimana kita mengedukasi audiens tentang kelebihan brand kita. Ternyata setelah saya selusuri jauh, kebetulan background saya linguistik kebetulan ya, ternyata di dalam bahasa itu tidak cuma bisa menyasar aspek kognisi saja, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ternyata ada satu jalur komunikasi yang sangat powerful dan efektif, bahkan cenderung bisa instan ya, impact yang didapat, yaitu komunikasi bawah sadar. Kalau dalam bahasa kita subconscious communication. Perjalanan mendalami bidang itu kemudian sampai ke kebetulan bidang yang saya suka itu penulisan. Akhirnya iya saya kembang. Kebetulan di iklan kan saya penulis naskah basicnya ya. Awalnya gitu. Betul. Nah, kemudian saya kembangkan dan padukan antara disiplin kepenulisan dengan komunikasi subconscious mind itu dengan coba mengeksplorasi yang namanya hypnowriting. Awalnya hypnowriting itu aplikasinya untuk komunikasi brand. Apakah itu personal branding atau product branding yang kebetulan saya handle. Dan ternyata kemudian berkembang. Jadi saya bagi hypnowriting itu ke dalam dua bagian. Yang pertama bagaimana mengeksplorasi tulisan dengan tujuan untuk memengaruhi bawah sadar audiens, yang notabene bawah sadar audiens itu efektivitasnya itu sekitar 88%. Bisa memengaruhi audiens, efektivitasnya 88%. Itu hypnowriting yang pertama, yang detailnya saya beri istilah hypnotic copywriting gitu. Kemudian yang kedua, hypnowriting yang kedua yaitu lebih ke bagian bagaimana kita mengeksplorasi subconscious communication kita untuk diaplikasikan ke proses kreatif penulisan. Jadi lebih ke misalkan generating ideas gitu, Mbak Bri. Kemudian bagaimana kita menulis fiksi. Ya, ya silakan. Punten. Boleh dikasih contoh masing-masing? Kan tadi ada 2 jenis ya. Iya, betul. Tolong, kan banyak audiens yang teman-teman sahabat tercinta ini kan yang mungkin belum kebayang ya seperti apa sih aplikasinya. Mungkin dikasih contoh dulu Kang, punten satu-satu tadi itu. Iya ya, misalkan betul. Saya mengaplikasikan hypnotic writing untuk memengaruhi audiens itu hanya terbatas di beberapa bagian saja. Tidak keseluruhan produk komersial saya aplikasikan itu karena lebih menyangkut aspek etik ya. Nah, di 2 hal saya aplikasikan hypnowriting dalam konteks 100% aplikasinya. Yang pertama adalah untuk kegiatan terapi. Bagaimana tulisan kita bisa memiliki efek terapeutik terhadap audiens. Di mana contoh tulisannya? Salah satu contoh tulisan satu aja misalnya di iklan yang bisa mengubah ambang sadar kita itu bawah sadar ya. Iya. Mungkin kalau ini harus saya lihat dulu materi iklannya ya. Itu untuk kegiatan terapeutik ya. Oke. Atau saya ceritakan aja ya. Saya ceritakan aja. Kalau yang di iklan itu saya hanya terbatas di iklan charity. Saat itu tahun 2018 ada yang namanya pengumpulan donasi ya. Pada saat Palu dan Donggala kena tsunami, gempa. Nah, jam 3 pagi tiba-tiba ada salah satu managing director sebuah perusahaan kapal api telepon saya, "Sep, coba kita bikin kolaborasi dengan kebetulan ada dua menteri juga gitu ya yang ikut di dalamnya.
kita coba bantu Palu dan Donggala dengan selama ini kok orang berkompetisi terus membuat pre for Palu, bikin desain-desain cantik, terus sambil berselfie ria ya. Dan ada banyak juga berdoa tentang Palu gitu ya. Kenapa nggak kita coba bikin satu aktivitas yang lebih real? Akhirnya kita brainstorming, kita bikin satu campaign judulnya Doa Saja Tidak Cukup. Nah, Doa Saja Tidak Cukup itu saya buat dalam format jingle, lalu berkolaborasi dengan musisi. Di situ ada beberapa teknik hypnowriting yang saya buat, antara lain dengan menggunakan repetisi, permainan bunyi, kemudian mengidentifikasi penderitaan saudara-saudara kita di Palu dan Donggala menjadi bagian dari penderitaan audiens kita gitu. Itu kira-kira berulang-ulang kita buat. Nah, kalau mau tahu hasil dari efektivitasnya, itu naskah saya buat sekitar jam 3 pagi sampai jam 9 pagi. Jam 9 sampai jam 1 teman saya membuat komposisinya dalam bentuk musik. Kemudian teman-teman dari stasiun TV mengedit beberapa footage kejadian di Palu dan Donggala, lalu di-attach di dalam musik itu. Lalu sorenya disebarkan. Kemudian puncaknya di Kemang Village, Mall Kemang ya, ada penggalangan dana yang saat itu dipayungi bahasanya kacau banget ya. dipayungi oleh tema 100 hits dan biduan Indonesia. Nah, pada saat penutupan dana yang terkumpul itu total sekitar 18,7 miliar kira-kira. Wow, mantap. Tentu itu kolaborasi dari berbagai kekuatan ya, yang semuanya digerakkan oleh hati, dan semuanya benar-benar kerja sosial tanpa sepeser uang pun pretensinya. Itu salah satu di aplikasi hypnowriting untuk kegiatan memengaruhi audiens kita gitu. Itu kekuatan kekuatan efek dari hypnowriting ya, dari hasil hypnowriting ya. Kekuatan betul tanpa menafikan iya betul, tanpa menafikan hasil kerjasama berbagai pihak ya, tentunya terintegrasi keseluruhannya. Oke. Sekarang saya udah bisa dapat gambaran yang cukup jelas. Nah, silakan penjelasannya dilanjutkan, Kang Asep. Betul. Nah, kalau itu fungsi hypnotic writing untuk kegiatan komersial ya, atau fungsinya memengaruhi audiens. Nah, yang satunya lagi hypnotic writing yang tujuannya untuk lebih ke bagaimana kita menjadi lebih deras dalam generating ideas, dalam menulis puisi, menulis cerpen, menulis fiksi dan sebagainya. Nah, itu saya namai sebagai automatic writing, Mbak Abri. Automatic writing. Automatic writing gitu writing, ya. Betul. Jadi ternyata kita itu, setiap manusia itu kan di subconscious-nya itu adalah the real big data sebenarnya gitu ya. Selama ini kan kita kenal big data itu ada di server di mana, tersimpan di mana. Ternyata big data yang paling dahsyat servernya adalah ada di otak kita gitu. Betul. Sadar. Oke. Betul. Dan itu kapanpun bisa kita akses dengan cara mengakses subconscious itu. Nah, kekayaan kita semacam itu saya coba eksplorasi untuk kegiatan penulisan dengan menghadirkan yang namanya automatic writing. Metodenya adalah kira-kira seperti ini. Di dalam diri kita ada yang namanya idiomotor response, Mbak Abri ya, bahwa idiomotor response, betul, bahwa bagaimana subconscious kita memiliki koneksi yang sangat erat dengan saraf-saraf motorik bagian-bagian tubuh kita.
Yang dalam konteks automatic writing adalah saraf-saraf motorik, saraf-saraf halus yang terkait dengan jari-jari tangan kita gitu ya, jari-jari tangan manusia. Itu yang kita sebut dengan ideomotor response. Bagaimana mengkoneksikan antara jari-jari tangan kita dengan big data yang ada di bawah sadar kita itu. Betul. Terus Menulis dalam konteks relax aja ketika kita berada di frekuensi alpha gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita nongkrong di toilet, misalkan ya, kenapa kok pada saat nongkrong di toilet otak kita begitu ide-ide kita begitu deras itu, atau pada saat kita nongkrong di pinggir pantai, ide-ide kita begitu deras. Itu karena ternyata situasi seperti itu kita berada dalam posisi gelombang otak yang rendah, paling tidak ada di alpha, paling tidak ada di alpha. Yang artinya secara alamiah saat itu kita terkoneksi dengan big data kita gitu Mbak Abri. Kita terkoneksi dengan big data kita. Nah, bayangkan ketika kita menulis di level frekuensi alpha, bahkan yang lebih deep lagi di level frekuensi theta, itu artinya kita menulis sambil mengakses big data yang nyaris tak terbatas itu. Kira-kira seperti itu Mbak Abri. Keren ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini hal yang menarik nih ya. Jadi sebenarnya ya, Kang Asep, kalau boleh apa ya, saya perluas nih pengertiannya. Iya ya. Artinya semua orang tuh bisa kreatif gitu loh, karena dia sudah punya data sangat. gitu kan. Iya kan, begitu ya Kang ya? Sangat. Jadi sangat. tidak ada bilang ada orang yang minder, aduh saya orangnya nggak kreatif, padahal salah itu ya, gitu ya. Betul. Kang, ya? Salah berat. Jadi kenapa seseorang tidak kreatif kalau di dalam konteks penulisan kementokan kreativitas itu disebut dengan writer's block ya, Mbak Bri? Writer's block. Karena ini ada satu metode yang saya dengan Om Budiman Hakim kebetulan tadi muncul ya. Kita membagi dua kamar kreativitas itu ke dalam kamar kreativitas ke dalam dua bagian. Satu kamar imajinasi, di mana pada saat kita memasuki kamar imajinasi, artinya kita masuk ke dunia data yang tak terhingga, yaitu dunia subconscious tadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kamar editing kalau di dalam penulisan. Ketika kita masuk ke ruang editing, kita dihadapkan pada rasionalitas, pada misalkan prinsip benar dan salah dari aspek EYD misalkan ya, atau pedoman umum bahasa Indonesia gitu kalau zaman sekarang istilahnya. Kemudian masuk ke wilayah prinsip benar dan salah dalam arti yang berhubungan dengan etika, moral dan sebagainya. Wah, ini bahaya nih, ini terlalu jorok, akhirnya diedit gitu ya. Diedit gitu. Pokoknya ruang kamar editing itu adalah tempat sistematika, logika, rasionalitas, keberterimaan dengan etik dan sebagainya. Yang kalau dalam bahasa main gitu ya. Norma-norma gitu ya. Betul ya, Mas. Yang kalau dalam bahasa saya itu adalah ruang conscious mind, ruang kesadaran, di mana di situ logika, norma-norma, keberaturan itu hadir. Iya, benar. Betul. Terus kenapa writer's block terjadi, atau kata Mbak Abri tadi, kenapa kita seringkali mentok? Karena kita salah masuk kamar, Mbak Abri. Pada saat harusnya kita berada di kamar imajinasi, di ruang imajinasi atau di ruang subconscious, di proses kreatif, tiba-tiba kita masuk ke kamar editing atau kamar conscious mind, di mana belum apa-apa udah ada self censorship gitu. Wah, ini salah, ini enggak. Artinya kita menulis dalam kondisi yang penuh keharusan-keharusan, penuh ketakutan-ketakutan, penuh kemestian-kemestian, dan bayangkan kita menulis dalam kondisi tertekan seperti itu, mentok. Itulah writer's block, Mbak Abri. Dan jadi, writer's block, teruskan. Writer's block kalau berlangsung secara terus-menerus itu bisa fatal akibatnya untuk mental kita. Karena kita berada dalam habit yang selalu mentok, selalu limited, selalu merasa terbatas, yang akhirnya writer's block akan levelnya menjadi naik ke fase yang lebih parah, yaitu mental block.
Oh iya itu lagi limited belief dok. system kita gitu. Iya, iya, Betul, betul betul, betul. betul. Iya iya iya. Kira-kira Oke. seperti itu, Mbak Bri. Nah jadi Kalau ada ini waktunya sih bisa kita praktekkan, Mbak Bri. Kalau iya ada iya iya. waktunya. Oh itu prakteknya nanti langsung ke Kang Asep aja DM Kang Asep ikut workshopnya harus. Oh Belum. iya, boleh, 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 boleh. Iya dong, nggak bisa Eh, dipelajari hanya setengah jam, ya kan? iya, iya, Ya, iya. jadi sebelum lupa, Iya, iya. sahabat-sahabat tercinta, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah Wah, lebih dewasa, generasi milenial, ya. Ini kan hal yang sangat menarik nih keterampilan ini. Jangan sampai salah kamar, gitu ya istilahnya Kang Asep ya. oh Jangan betul, sampai betul. jangan sampai salah masuk kamar gitu loh ya. Bahaya Masuk kan boleh, ya? tapi jangan, kamarnya jangan salah. Masukkan Betul. tadi yang apa namanya tadi ruang apa namanya tuh aduh kok saya lupa Ruang tadi kan yang tadi ruang imajinasi dan editing ruang edit. ruang Iya, imajinasi iya. masuklah ke ruang imajinasi jangan masuk ke ruang editing gitu ya Kang ya kayak gitu Betul, kan persis, nah, persis. saya sarankan untuk supaya masuk yang nggak salah kamar DM Kang Iya. Asep Oh, ikut ya ikut boleh, boleh, boleh. workshopnya Iya, ya dong iya, iya. ikut workshopnya Betul. terutama nih generasi milenial ya Kang ya supaya jangan Oh kalau iya. menerima kata-kata, menerima pesan tuh asal telen gitu ya. Jadi maksudnya tuh Betul, betul. hoax gitu ya, misalnya ya, Oh, gitu ya, iya, hate iya, iya. speech gitu kan ya. Ini kan pasti Betul. berfungsi juga ya Kang ya, ya apa tadi ruang Oh, imajinasi, ruang editing itu kan Kang, kayak gitu. Gimana tuh Kang ceritanya? sangat Mbak Bri. Dan Mm-mm. itu parah sekali. Itu hoax dan apa hate speech dan sebagainya itu masuk ke dalam kategori yang pertama tadi Mbak Bri, yaitu hypnotic writing dalam arti bahwa kata-kata itu sangat memengaruhi bukan cuma memengaruhi audiens kita tapi juga mempengaruhi diri kita. Dan itu Mm. memiliki dua sisi. Mm-mm. Seandainya kata-kata yang kita produksi itu kata-kata yang baik, itu tentu pengaruhnya luar biasa sangat baik ya, baik untuk audiens maupun Ya, buat kita. iya Dan betul. seandainya muatan atau emosi yang kita hadirkan itu negatif, itu menjadi daya bunuh yang telak. Dan sebenarnya paling berbahaya bukan cuma buat audiens, tapi buat diri kita sendiri. Buat diri Kang, kita sendiri. nih Ya. nggak ada yang mau ikut nih. Siapa ini yang udah mau ikut nih? Udah mau ikut daftar nih. Cahyo Kendika. Ayo langsung Oh, DM Kang Asep ya. Asep terus apa di bawah tuh underscore Herna ya. Asep oh ya, ya, underscore betul. Herna. DM langsung ya. Ya, Kemudian ya. ada dari siapa nih? Besteria ya. Wah, selama ini baru tahu kalau dia sering mengalami writer's block. Nah, ikut ya, langsung ikut Betul, workshopnya. betul. Ya, terus Lulu Mutia mau ikutan workshopnya, mangga, Wah. silakan. Ya, kok, ya, langsung ya. Oke. Apa nih ikutan apa? Saya baru hadir ikutan pelatihan mengenai hypnowriting ya. Iya, iya, iya. Hypnowriting supaya masuknya nggak salah kamar ya. Betul, Masuknya ke betul. ruang imajinasi, jangan masuk ruang Ya, editing gitu ya. Oke, dapat jempol nih betul. dari banyak ya termasuk Wah, terima kasih. Jesse Antania ya. Keren Kang Asep katanya. Iya loh, keren lah teman saya. Pasti keren lah ya. Terima kasih. Nah, Kang Asep lanjut nih ya. Ya, ya. Sesuai Yap. dengan judul kita nih, ini kaitannya dengan positive minds and Oh ya. peace. Nah, jadi positive Ya. minds dan kerukunan, rasa damai. Kan rasa damai antar kelompok itu kan dimulai dari damai dari diri sendiri ya, Kang Asep ya, kayak Oh ya, gitu kan. betul, betul Nah, banget. gimana nih Ya. Kang kaitannya tadi? Kebetulan konteksnya kita hypnowriting ya, bahwa semua berangkat dari kata-kata. Saya pernah baca dari berbagai bahkan literatur yang berhubungan dengan agama masing-masing ya, bahwa ternyata nyaris semua agama sangat menganjurkan untuk hanyalah memproduksi kata-kata yang baik ya, Mbak Abri ya. Nah, ternyata dalam beberapa pengalaman dan beberapa eksperimen di kelas kami di hypnotic writing itu bahwa kata-kata itu powernya luar biasa. Kata-kata itu memiliki power bukan cuma sekedar kata, bahkan setiap huruf, setiap bunyi itu memiliki power yang luar biasa. Profesor kami di Departemen Linguistik namanya Ibu Multamia Lauder, mungkin kalau di sini ada teman-teman dari FIB sangat mengenal dia. Pernah meneliti sekitar 400 mantra di seluruh dunia
400 mantra di seluruh dunia, dan itu memiliki tipikal memiliki apa namanya, power masing-masing yang itu keseluruhannya berhubungan dengan emosi. Nah, saya mau jelaskan ini kenapa salah satu sebuah kata itu sangat memiliki dan bermuatan emosi dan sangat berpengaruh ke dalam diri kita. Ternyata ada satu mekanisme di dalam diri kita itu yang namanya transderivational searching, Mbak Abri. Jadi transderivational searching itu berangkat dari awalnya kata-kata itu netral. Awalnya kata-kata itu netral. Seperti misalkan anjing gitu ya. Anjing itu kalau kita lihat di kamus itu binatang yang berkaki 4 dengan ciri-ciri tertentu misalkan. Betul. Betul. Tapi kenapa pada saat kata anjing diucapkan oleh orang lain yang membawa motor sambil nyalip kita gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, anjing lo misalkan gitu. Kenapa tiba-tiba impact-nya ke fisik kita, jantung menjadi berdegup lebih kencang. Kemudian ada sesuatu yang bangkit dari apa namanya, tulang punggung kita, itu yang namanya adrenalin, dan kita seakan diposisikan dalam siap bertempur maut gitu ya. Itu artinya kata yang di dalam kamus bahasa Indonesia adalah binatang yang memiliki kaki 4 dan lain-lain, ternyata nggak cuma sederhana definisi denotatifnya gitu, tapi memiliki makna yang luar biasa. Dan itu Mbak Abri, kata anjing saja itu kemudian berhubungan dengan apa, transderivational searching tadi, yaitu proses pencarian makna di dalam mental kita. Ada momen ketika dia dimaki-maki oleh temennya, momen ketika dia berantem sama siapa, momen ketika dia berhubungan dan sangat berada di posisi yang sangat marah karena mendengar kata itu. Dan itu momen pengalaman negatif atau pengalaman buruk yang berhubungan dengan kata anjing itu muncul seketika, seperti kita memasukin satu kata di dalam mesin pencarian Google, Mbak Abri, dan pada saat kita enter satu kata itu, kemudian ada ratusan laman muncul gitu yang berkaitan dengan kata itu. Misalnya kata anjing kita enter di laman pencarian Google ya, kita masukin, kita enter, ada ratusan laman yang berhubungan dengan kata anjing. Begitu juga dengan di otak kita, yang notabene otak kita itu menyimpan memori sejak kita lahir sampai detik ini gitu, sejak detik ini yang nggak hilang. Iya. Jadi laman-laman pengalaman di mental, di memori kita itu muncul seketika ketika dapat trigger kata anjing tadi gitu. Dan emosi itu hadir saat itu juga dan memengaruhi tubuh kita. Kira-kira seperti itu, Mbak Abri. Bayangkan kalau semua input kata-kata yang masuk dalam diri kita itu, atau kita tuliskan itu semuanya negatif. Itu ada hanya satu kata saja menghadirkan ada berjuta emosi yang negatif itu gitu. Dan begitu menumpuk di diri kita gitu. Berarti begitu juga begini, kata-kata baik ya, Mbak Abri. Ya, berarti gini ya, apa namanya, bahwa seperti mungkin kalau di psikologi itu namanya tuh ada yang namanya Zayong ya. Zayong itu dia punya teori mere exposure. Jadi exposure yang bertubi-tubi ya. Kalau kita selalu bertubi-tubi menulis kata atau mendengar kata yang negatif, maka yang tadinya sikap kita negatif lama-lama akan menjadi akrab, familiar dengan kata-kata itu, sehingga sikap kita berubah jadi positif terhadap kata-kata negatif itu, gitu ya? Persis kayak gitu ya. Jadi kalau di psikologi namanya Zayong tuh. Dan misalnya nih, jadi ketika seseorang kita mau ubah nih mindsetnya, maka dia harus dimasukkan ke dalam lingkungan yang setiap hari tuh ketika bertemu dengan orang, berbicara dengan orang adalah kata-kata baik yang keluar, gitu ya, Kang Asep? Persis, ya? Betul, Mbak Abri. Kebetulan kan ada riset tentang itu ya, Mbak Abri ya. Kalau tidak salah ada John Bark, kalau nggak salah profesor di New York University ya, dia melakukan riset dalam 30 hari ke 40 responden kalau tidak salah, dibagi 2. Nah, 20 responden setiap hari hanya menginput kata-kata negatif saja gitu. Seperti betul, misalkan pemerintah tolol, dunia jahat, Tuhan apa gitu. Pokoknya setiap hari dia menginput
ke mesin pencarian Google, kepalanya itu kata-kata negatif. Kata-kata Sementara yang negatif. 20 betul, yang 20 kelompok berikutnya menginput kata-kata positif. Aku berbahagia hari ini. Betapa Aku aku bersyukur bersyukur. pada Tuhan. Iya, tiga Gitu puluh ya. hari terus-menerus, Mbak Apri. Dan Mm-mm. kemudian dia dikumpulkan di dalam satu momen dan direkam pakai hidden camera. Mm-mm. Ternyata dan itu dinilai oleh sekitar sekian ratus juri gitu ya. Mm-mm. Ternyata masing-masing juri hampir 99% datanya valid sekali bahwa orang yang masuk ke dalam kategori yang melakukan positif self talk setiap hari selama 30 hari, ternyata Mm-mm. wajahnya begitu ceria, Mm-mm. mukanya, auranya positif, positif thinking gitu, penuh Iya, penuh iya. apa optimisme dan Mm-mm. yang lainnya. Padahal yang tadi negatif itu semua di wardrobe-nya yang pakai jas yang mahal gitu ya, terus rambutnya perlente dan sebagainya gitu. Nah, sementara yang 20 orang lainnya yang setiap hari hanya menginput positif self talk yang Ah, aku bersyukur Tuhan mencintai aku dan sebagainya. Wah, wajahnya itu benar-benar berkilau gitu. iya ya. Oh, Terus apa dan raut bersinar. air mukanya jernih, bening, Betul, berseri-seri betul. gitu ya, kayak gitu Betul, ya. betul. Oke, oke. Terus terus. Yang sebelumnya kuyu ya, yang hanya berisi dengan negatif self talk dan Kata-kata sebagainya. negatif. Betul. Dan ternyata ada analisisnya bahwa sel tubuh kita itu kan dalam 30 hari itu terbaharui gitu, konon katanya. Mm. Dan dalam proses Pelajaran biologi SMA tuh ya. terbentuknya sel, Ah, halo, ya, itu Eh, pelajaran biologi dalam SMA itu ya. 30 hari sel iya akan, ya, betul, betul, betul. iya kan? Masih ingat saya. Terus terus terus. Betul. Iya ya. Dan katanya ketika dalam masa 30 hari itu mendapat self talk yang positif atau negatif, ya akan berpengaruh gitu. Jadi kita punya ruang 30 hari untuk memperbaiki atau menghancurkan diri kita, betul kata Mbak Abri tadi ya. Iya, Yang iya, apa iya. di dalam psikologi tadi itu Mm-mm. Oke, jadi kira-kira. sahabat-sahabat tercinta ingat ya, harus dicatat ya. Kalau bisa catat di dinding. Dalam waktu 30 hari, sel-sel kita akan apa tadi? Memperbaiki diri ya, akan muncul Betul. sel baru dan langsung isi dengan self talk yang Betul, positif. betul. Jadi Positif. Iya, jadi iya. positif, selalu positif, positif. Makanya kalau di internet jangan baca hoax Betul. gitu ya. Betul, Mbak Jangan Abri. baca hoax gitu loh. Terus Nah, terus. yang saya khawatir, bayangkan setiap hari kita itu penulis sebenarnya kan. Kita seringkali bilang, oh aku mana punya bakat menulis, tapi sebenarnya tiap hari kita menulis status di Facebook, Iya, menulis di betul. Instagram, di Komen, Twitter dan menulis sebagainya. komen, Bayangkan, Mbak Bri. menulis komen, menulis status, Betul, menulis komen, betul. ya kan? Nah, Iya, iya, iya. penulis kita. Nah, terus terus. Betul. Bayangkan kalau tiap hari kita isi dengan tulisan-tulisan kebencian aja, Mm-mm. dan kita hitung atau kita track status-status kita ke belakang dalam 30 hari ini yang kita tulis apakah Mm-mm. positif atau negatif, ya itulah diri kita saat ini gitu kira-kira Mbak Abri. Sebenarnya untuk Betul. mendetek kita saat ini bisa kita lihat 30 tulisan kita ke belakang di 30 hari ke belakang gitu. Iya, 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 iya. Kira-kira. Oke, sebelum kita lanjut Yap, ya, yap. saya mau bacakan tadi ada beberapa komentar juga ya. Tadi Yap. siapa ya? Coba ini yang tadi sebentar nih, saya ada yang katanya saya muridnya Kang Asep, ilmunya bagus banget. Wah. Aduh, tadi siapa ya? Terus ada yang iya tadi terus nih Intania, yes, go to 30 hari gratitude ya. Jadi 30 hari bersyukur terus ya Non. Oke, mantap ya. Betul. Kemudian tadi ada Ya. lagi yang berkomentar, ini Oksan penulis ya. Jadi mengulang negatif yang Oh, terus-menerus sama dengan kebiasaan sama dengan negatif pun jadi positif yang baru. Gitu kan betul, ya. betul. Jadi Betul. artinya kalau mau merubah negatif itu menjadi positif, maka haruslah kecemplung di Ya. tempat yang positif gitu ya. Terus dari Oksan juga ikut 2 kelas Kang Asep
dan Om Budiman, hasilnya jos, jempol 3 ya. Wih. Kemudian ya. Ini Mas Yohanes ya, Mas Yohanes Nindya Yohanes ya nih ya. Teringat hashtag kami tidak takut di media-media, lalu Kang Asep bikin menjadi hashtag kita berani. Mantap ya. Jadi dirubah menjadi positif ya. Ya kan Kang Asep ya? Ya kan? Dari kami tidak takut, ya kan? Menjadi kita berani. Kan lebih ke positif kan? Oh jadi iya, karena betul. ya itu kan lebih jadi positif ya. Jadi kalau kita menegur anak pun kan sebenarnya jangan bandel, nggak boleh begitu ya Kang Asep, jangan bandel, tapi betul. Ayo bersikaplah yang manis, gitu kan? Gitu nggak Kang Asep? Betul. Harus betul banget. Coba karena sesungguhnya untuk kasih contoh ke Bunda. Sesungguhnya dalam beberapa eksperimen yang saya lakukan di kelas dan dimanapun, subconscious kita itu memang tidak mengenal rupanya kata-kata yang sifatnya negasi, seperti kata jangan, kata tidak, kata bukan, dan sebagainya. Kebetulan saya menulis satu buku namanya Hebatnya Hipnosis Anak, yang tiba-tiba ada ibu-ibu komplain ke saya gitu, Kang, aku sudah mengikuti struktur hipnoslip yang Akang ajarkan. Tapi ternyata kenapa anak saya malah makin bandel dan makin mempermalukan saya di depan ibu-ibu gurunya katanya. Wah, ibu seperti apa skripnya yang disebutkan? Ternyata skripnya kira-kira begini, Mbak Abri. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, itu di momen ketika sedang ngantuk-ngantuknya si anak pada saat menjelang tidur ya. Itu lagi mulai sedang masuk ke itu ya kan? Lagi ngantuk itu kan masuk ke apa tadi, ruang imajinasi betul, itu ya betul. Kan? Di mana kita bisa memprogram diri kita kan ya. Lagi masuk bank data, lagi relax gitu ya. Persis. Sayangnya data yang dimasukin salah kaprah walaupun tujuannya baik. Jadi begini skripnya itu. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, kamu jangan badung lagi, kamu jangan bandel lagi, kamu jangan permalukan ibu di depan bapak guru dan ibu guru ya, gitu. Dan karena otak kita tidak mengenal kata negasi, tinggal delete aja itu kata-kata itu. Jadi artinya, meaningnya jadi begini. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, kamu bandel lagi, kamu badung lagi, kamu permalukan ibu di depan bapak guru dan ibu guru kamu, gitu. Ya jadilah gitu. Jadi itu ya, udah momennya momen ngantuk, di mana pintu untuk ruangan yang bank data itu terbuka, ya kan? Jadi menampunglah yang negatif kan, menampung yang negatif tuh dia kan. Nah, terus jangannya di-delete pula gitu kan. Nah, kata jangannya di-delete. Terus masuklah ke bank data. Akhirnya besok-besoknya dia mengeluarkan yang itu tadi gitu ya, tetap badung itu ya. Jadi ibu-ibu tercinta ya, sahabat-sahabat ya. Jadi kalau kita bisa memberi kritik kepada orang lain, kalau kita memberi nasihat itu justru menggunakan kata-kata yang positif gitu ya, supaya memuncul positif sehingga minds-nya pun jadi positif minds gitu ya, Kang Asep ya. Jadi betul, jadi misalnya tadi jangan bandel, itu lebih bagus dibilang kamu pasti bisa deh jadi anak yang baik. Betul, gitu, betul. Ya kan? Betul. Kamu kan anak manis gitu. Jadi dia lebih menyimpan yang positifnya itu gitu ya. Nah, ini sama dengan di psikologi ya, Kang ya. Di psikologi itu ada yang namanya appreciative inquiry. Jadi appreciative inquiry. Jadi ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat seorang anak, seorang yang bermasalah, kita jangan lihat sisi negatifnya. Tapi kita lihat sisi positif yang masih bisa kita kembangkan. Jadi appreciative inquiry. Jadi kita menyelidiki, mencari yang sisi positif. Positifnya. Kalau kita punya konflik, sisi positif apa yang bisa kita pakai untuk mendamaikan. Jadi bukan mencari masalahnya apa sih, problemnya apa sih. Nah, gitu jangan. Tapi di antara kedua kelompok ini apa nih yang bisa kita ambil? Untuk kita mengikis, menghilangkan negatif, memperbesar positifnya, gitu kan? Wah, menarik banget. Dan ini nyambung loh, Mas, sebenarnya Kang. Jadi appreciative inquiry itu misalnya gini, dalam suatu masalah atau apa, katakanlah positifnya cuma 2%, gitu ya, 2%. Sisanya 98% negatif. Nah, bagaimana kita fokus kepada 2% ini menjadi 100%?
menjadi positif yang betul, 100%, menendang, ya, ya. mengusir si negatif yang Yang 98%. negatifnya ya. Karena kalau Betul. kita fokus sama yang negatif seperti kata Kang Asep itu, Ya, ya betul. masuk tuh ke dalam Ya, apa ya. bank data, ya ke bank Ya, data, ya. terus akhirnya menjadi apa tuh tadi Kang? Apa? Menjadi apa tadi? Menjadi sebuah realitas, Gitu menjadi sebuah loh. perilaku, ya, betul, Ya. betul. Ya Menarik. betul Mbak Ayu, cari Ya. solusinya, betul ya. Jadi tidak mencari apa masalahnya, tidak saling menyalahkan. Kita kan sering gitu ya Kang. Kalau ada masalah tuh cari siapa yang salah dulu gitu loh. Siapa nih yang salah? Siapa yang berbuat salah? Padahal kan jangan begitu. Yang penting Betul. solusi dulu Iya, gitu iya. kan. Betul, Gitu. betul. Oke Kang, ini menarik sekali. Kita nyambung Betul nih Kang. banget. Jadi memang ilmu ini Iya, iya, iya. kita harus lintas ilmu ya. Makanya Iya, kita harus saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Oke, lanjut Betul. Kang. Tadi Betul. ada dari Zak. Zak bilang gini, tolong dong diceritain bagaimana tuh menghilangkan rasa sakit atau yang apa hypnowriting yang bisa menghilangkan rasa sakit atau apa terapi atau apa tuh tadi. Zack ada gimana lengkap pertanyaannya? Jadi Zack tadi bilang tolong dong ceritain yang dikasih Kang Asep ke Zack sehingga dia bisa menghilangkan rasa sakitnya gitu loh. Oke. Yap. Ya, jadi sesungguhnya Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dan semua. Jadi tadi seperti saya bilang ya bahwa di dalam diri kita itu ada data yang nyaris tak terhingga sejak kita lahir sampai detik ini, sehingga kita sebut big data. Dan di dalam data itu kan ada problem, ada solusi, ada ekselensi diri kita, dan sebagainya, semua tersimpan. Termasuk pola proses bagaimana tubuh mereaksi ketika kita minum paracetamol, lalu paracetamol itu menghadirkan efek kebal, misalkan tidak efek hilangnya rasa nyeri di dalam tubuh kita, itu semua dicatat di dalam memori kita, proses itu. Dan ketika kita mengakses subconscious mind, kita bisa menghadirkan memori proses bagaimana tubuh kita menghilangkan atau menghilangkan rasa nyeri itu gitu. Bagaimana paracetamol bereaksi ke dalam tubuh kita sehingga rasa nyeri itu hilang. Itu salah satu diantaranya. Salah satu diantaranya adalah dengan menghadirkan memori ekselensi di dalam diri kita, bagaimana kita mampu menghandle atau bahkan menghilangkan rasa sakit. Dan itu sebenarnya persis seperti yang Mbak Abri bilang, ketika kita fokus pada problem, yang muncul problem. Ketika kita fokus pada solusi, yang muncul solusi. Ketika kita fokus pada hilangnya rasa nyeri, maka yang hadir adalah hilangnya rasa nyeri itu gitu. Kira-kira seperti itu. Saya setuju Kang sama. Iya. Saya sekali tiba-tiba mendapatkan suatu penyakit ya, tapi saya nggak mau panik. Ya jadi saya suggest diri saya bahwa ini pasti sembuh. Ini tidak apa tuh Kang, semua penyakit ada solusi, semua penyakit ada obatnya gitu loh Kang. Jadi tidak menjadi lebih parah gitu loh, seperti itu. Jadi kan katanya katanya nih yang menurut dari dokter yang sering ada di TV itu katanya kalau kita gembira, kita optimis, kita fokus pada positif kan kita antibodi kita naik nih katanya kan. Imun tubuh kita bagus ya kan. Betul banget. Saya rasa ini yang seperti yang Kang Asep jelaskan juga itu ya bahwa kita harus positif minds gitu ya Kang ya kayak gitu ya seperti itu. Betul banget Mbak Abri. Kang, ini saya masih tertarik nih soal bagaimana kaitan antara hypnowriting dengan positive minds dan peace ya. Jadi kita udah singgung sebenarnya Kang ya bahwa hoax, hate speech itu ya, itu kan tidak akan membentuk positive minds gitu ya. Jadi justru kita kalau mau masuk ke perdamaian itu, kerukunan kita bersaudara ya, kita ini kan semua satu saudara ya Kang ya, kita semua satu saudara dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kang Asep kakaknya saya gitu ya, seperti itu. Itu kan dimulai dari kata-kata ya Kang ya, dimulai dari kata-kata yang kita ucapkan dan kata-kata yang kita terima gitu ya Kang, betul nggak sih Kang yang kita
Sangat betul, sangat betul. Jadi ya mekanismenya kira-kira seperti ini, Mbak Bri. Kata-kata negatif yang kita ucapkan, seperti misalkan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat kita merasa selalu bersalah, selalu membuat merasa kita tegang, selalu yang membangkitkan reptilian brain kita, sehingga impact-nya cuma kalau tidak aku gebuk, aku kabur gitu, fight or flight gitu ya. Nah, itu sebenarnya kata-kata yang hanya memancing hal seperti itu di dalam tubuh kita. Yang terbangkitkan adalah adrenalin tadi gitu. Sehingga pada saat adrenalin bangkit, maka reaksi terhadap tubuh kita, detak jantung menjadi berdegup, diri kita menjadi cemas, kita menjadi bahkan sistem kekebalan tubuh kita juga menjadi turun dalam kondisi seperti itu. Kita menjadi cepat tua dan kita menjadi mudah sakit, rentan, negatif. Bagaimana peace of mind hadir dalam kondisi ketika kita disituasikan dan dikondisikan oleh kata-kata negatif tadi ya. Sementara pada saat ketika kita hanya produksi kata-kata yang sifatnya positif dalam arti memunculkan emosi positif atau energi positif ya. Nah, efek ke dalam tubuh kita itu yang terbangkitkan itu adalah zat endorfin di dalam tubuh kita. Endorfin. Misalkan, wah, Mbak Abri hari ini cerah sekali ya. Sepertinya tadi mengalami kejadian yang sangat membahagiakan. Pasti minimal ada 10 kebahagiaan yang sudah Mbak Abri rasakan tadi. Misalkan ya Mbak Abri ya. Bayangkan, saya lihat dari sisi wajah Mbak Abri aja tiba-tiba tersenyum. Ada kemilau gitu ya, bahagia. Saya jadi merayu nih. itu artinya ini terpengaruh Jack nih, Mbak Abri. Ilmunya Jack. Itu artinya di dalam tubuh Mbak Abri sedang bereaksi yang namanya zat endorfin. Di mana pada saat menebar di tubuh kita, yang muncul ada perasaan nyaman, yang muncul ada perasaan bahagia, yang muncul ada perasaan senang. Dan ketika itu terjadi, maka yang ada adalah rasa bahagia tadi, peace of mind tadi, Mbak Abri. Dan bayangkan ini untuk ibu-ibu, betapa penting kita menghadirkan kata-kata positif itu, karena zat endorfin itu membuat membuat ibu-ibu tidak perlu lagi ke klinik kecantikan, karena tubuh kita menghadirkan zat anti-aging tersendiri gitu. Jadi betapa murah untuk cantik itu ya Mbak Abri ya, betapa murah untuk cantik ya? Itu nggak perlu gitu ya, cukup dalam 30 hari kita bilang, aku percaya diri, aku cantik, aku semakin percaya diri dan jauh lebih percaya diri lagi. Aku bahagia, seperti itu kira-kira ya. Kita taburi diri kita dengan zat endorfin tadi. Kita bangkitkan zat endorfin dalam tubuh kita. Dalam 30 hari, saya yakin bahkan ketika kita 3 kali saja mengucapkan kata-kata positif, karena bagi saya habit itu hanya cukup terbentuk dengan 3 kali saja, Mbak Abri. Betul, setuju. Betul. Betapa kita menciptakan surga di dalam kepala kita, lalu tulisan kita juga dibaca oleh orang lain, dan orang lain juga terbangkitkan endorfinnya, dan kemudian muncul surga-surga real di dalam masing-masing kepalanya. Bayangkan ada berapa ratus juta di Indonesia yang kita papari dengan kalimat-kalimat yang positif, mereka menjadi bahagia, dan barangkali virus COVID-19 juga nggak mempan karena sistem kekebalan tubuh kita bangkit gitu, tinggi. Kira-kira seperti itu, Mbak Abri. Setuju. Dan kata-kata positif itu sangat luar biasa. Dan kalau misal kita membuka diri ya, kalau kita membuka diri terhadap kata-kata positif ya, tentunya kita juga membantu negara ya. Misalnya ini kayak protokol kesehatan, gitu ya Kang ya. Persis. Protokol kesehatan betul. Kalau kita mau membuka telinga kita gitu ya, terus menerima gitu ya,
segala sesuatu kan itu semuanya positif tuh yang diberitahu itu kan. Tentunya kita betul, tidak apa kita akan cepat keluar dari bencana pandemik ini Iya, gitu. Kalau menurut saya ya iya, Kang ya kayak gitu ya. pasti itu, pasti. Jangan relaktan. Terus kata-kata positif itu Iya. jangan dirubah menjadi negatif sebelum dia masuk gitu ya Kang ya. Oh, iya, iya, iya. Karena barangkali orang lain belum sempat membaca status kita, tapi paling enggak kata-kata itu udah terlebih dulu mendera diri kita sendiri gitu. Jadi dia adalah menjadi pisau yang akan berbalik pada diri kita sendiri sebelum menancap di orang lain gitu. Sebelum menancap di orang lain udah nancap ke diri kita gitu ya Kang ya, maksudnya Kang ya. Betul, itu udah 100% terjadi. Gitu, ya, Kang ya. Betul. Nah, sahabat-sahabat tercinta, itulah ya. Ini saya sangat setuju, amat sangat setuju nih dengan apa yang sudah dibicarakan Kang Asep dari awal sampai saat ini, bahwa memang betul ya, itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar terbentuklah positive minds itu. Ya, positive minds itu kan sebenarnya nggak susah ya Kang ya. Tadi kan kalau ada yang bilang susah, tidak. Tadi Kang Asep bilang 3 hari aja udah bisa tuh ya Kang ya. Nggak usah nunggu 30 hari ya Kang ya gitu ya. Jadi membentuk kebiasaan itu tidak usah dianggap sesuatu yang sulit. Karena membentuk kebiasaan itu lakukanlah 3 kali sehari. Itu udah nanti akan jadi kebiasaan. Gitu. Iya, persis. Ya Kang? Nah, kayak gitu ya. Nah Kang, mengenai 30 hari itu Kang, saya udah pernah nyoba Kang. Ya Kang ya. Saya udah pernah coba itu ya. Nggak usah sampai 30 hari Kang, 7 hari aja saya udah kelihatan sangat cantik kok. Oh iya betul. Dari tadi aja lebih dari 3 kata-kata positif yang muncul dari Mbak Apri, impact-nya langsung ekstrim seketika gitu. Bener loh Kang. Teman-teman saya pada bilang, kok kamu tambah cantik sih? Pakai apa gitu? Padahal saya cuman itu tadi 7 hari itu saya mendengarkan musik-musik ya, musik lirik ya, ada lirik ya, kata-kata ya. Yang membangkitkan semangat, yang menyadarkan bahwa kita tuh nggak boleh iri sama orang lain, bahwa kita harus berbahagia, harus gini semua lah gitu ya, yang positif. Kita cari lagu-lagu yang positif gitu ya. Dan terus saya mengencourage diri self talk gitu ya, bahwa lu tuh berharga, lu tuh berarti, coba apa yang lu udah perbuat, lu dikasih mata begini, dikasih begini, bersyukur lu itu bener loh, 7 hari aja nggak usah 30 hari. Sangat, ya Mbak Apri. Iya itu saya berani menjamin itu terjadi Mbak Apri. Iya. Oh ini mantap Kang, ada yang komentar lagi Kang, mari kita baca Kang. Mantap Kang, saya saya praktekkan juga, sudah self talk positif ke anak-anak ke anak-anak murid saya, remaja dengan autis, sejak sebulan lalu. Sejak sebulan lalu Kang Asep ingetin lagi ilmu ini, efeknya mulai terlihat loh. Mantap. Luar biasa. Saya bacanya aja merinding. Ini siapa ini? Ibu Yohana. Semoga sukses ya Ibu Yohana ya. Sukses ya Mbak Yohana ya. Ibu juga sukses luar biasa. Dan selalu sehat, tambah cantik ya, tambah bahagia ya. Amin. Itu. Amin. Dan menularkan kebiasaan dan ilmunya nanti kepada teman-temannya ya Bu Yohana ya. Wah, pasti ya Mbak Yohana. Baik Kak Asep. Ini kan saya sudah bukan cukup ya, sangat banyak nih mendapat pengetahuan dari Kang Asep ya. Dan pencerahan tentunya ya, dan encouragement ya. Jadi ini waktunya udah tinggal 5 menit. Kang Asep begini, ini kan 1 menit nih ya pertanyaan saya, bahwa ini kan bisa juga ya untuk atlet-atlet olahraga ya, atlet-atlet olahraga bisa supaya betul. Bisa Kang Asep bisa mengendalikan rasa sakit ketika pertandingan gitu ya, bisa ya? Iya betul. Sangat bisa. Rasa sakit dalam pertandingan, rasa cemas, rasa takut, gitu ya. Iya. Termasuk goal setting ya, Mbak Bri. Termasuk goal setting. Iya. Jadi dari awal kan ada goal setting, kemudian ada nanti evaluasi, monitoring dan evaluasi. Betul. Kalau di pertandingan kan tentunya kan banyak hal ya yang bisa terjadi kan. Anything can happen, ya kan. Jadi apakah rasa sakit, apakah rasa takut, apakah mentalnya lagi jatuh, gitu ya Kang Asep ya, bisa ya? Bisa kan? Iya, sangat bisa. Maksud saya mau tawarkan nanti ke olahraga gitu. Kebetulan saya sempat handle ini Mbak Bri, yang ASEAN Para Games kemarin. Itu
Mantap. atlet-atletnya saya sempat berikan empowerment untuk itu. Kemudian ada juga pengalaman satu atlet nasional, atlet renang juga sempat Mantap. artinya mengaplikasikan main teknologi ini untuk mereka-mereka gitu. Dan Jadi, insya Allah bekerja. Mantap. Nanti kalau ini saya akan kita bikin yang lebih besar lagi, Kang Asep. Jadi siap, nanti siap. sebenarnya saya juga salah satu termasuk psikolog pendamping atlet Asian Para Games. Saya nggak kita ketemu iya. ya. Wah. Kita nggak ketemu ya. Jadi nanti kita gini, Kang. Sebelum si atlet-atletnya nih kita tanding berikan ilmu ini, tentunya dong pelatihnya dulu sama psikolognya yang diberikan. Oh iya. Kan? Betul nggak, ya kan? Jadi siap. Pelatihnya, tim manajer timnya yang harus berikan, ya kan? Baru nanti atletnya, gitu kan ya kan nggak? Seperti itu ya. Siap, Mbak Abri. Mantap ya. Jadi sahabat-sahabat tercinta, sahabat-sahabat saya, ibu-ibu muda, ibu-ibu dewasa, generasi milenial, teman-teman saya sebaya, adik-adik ya, silahkan DM Kang Asep untuk bisa mendapatkan pelatihannya ya. Instagramnya adalah Asep_Herna ya. Langsung aja, jangan ditunda-tunda. Karena ini ilmu yang sangat berguna ya. Mahasiswa juga perlu nih supaya rajin belajar. Jangan lihat buku langsung ngantuk gitu kan ya. Jangan kalau lihat buku tuh langsung semangat gitu, langsung bergairah gitu ya Kang Asep ya. Ya kan gitu ya. Betul, wajib ya. Wajib. Nah, itu bisa dilatih nanti oleh Kang Asep ya, seperti itu. Silahkan ya, karena Kang Asep ini tiap hari ngasih ininya ya, ngasih workshopnya ya, nanti dibagi-bagi lah. Iya, terutama di The Writers, betul di per batch. Batch gitu ya. Oke. Pokoknya Kang Asep tuh pasti terima lah, nggak bakalan ditolak gitu ya. Karena Kang Asep ini orangnya sangat membantu ya, sangat budiman. Konsultasi gitu ya. free juga silakan ya di DM ya, boleh bebas silakan. Konsultasi free juga boleh ya, Kang Asep ini orangnya dermawan ya orangnya ya. Baik, Kang Asep, saya beribu-ribu terima kasih, mengucapkan hatur nuhun pisan. Sama-sama Mbak Abri. Ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Kang Asep ya. Amin. Diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi kebahagiaan dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Ya, Kang Asep. Terima kasih, Mbak Abri. Saya sulit nih mau mengungkapkannya dengan kata-kata ya. Nanti harus belajar dulu nih, belajar menulis kata-kata yang baik gitu ya dengan Kang Asep gitu. Kang Asep, terima kasih ya Kang. Sama-sama Mbak Abri. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Kang ya setelah pandemi ya Kang. Pasti. Gitu ya. Pasti. Kita diskusi ngobrol. Ya, terima kasih ya sahabat-sahabat tercinta sudah hadir di ruangan ini dan mau mendengarkan sharing kami, dan silakan yang berminat langsung sekali lagi saya katakan DM Kang Asep, cari waktu yang tepat gitu ya. Baiklah Kang Asep, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih banyak Mbak Abri ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Teman-teman juga makasih. Ya, dadah. Dah.